Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen Sekrebat Info atau Breaking News. Oke teman-teman, untuk konten kita kali ini kita akan membahas tentang berita terkait dengan BCH ya teman-teman, atau Bitcoin Cash kayak gitu teman-teman. Sebuah mata uang kripto ya yang konon ya katanya dari aktivisnya Bitcoin Cash ini adalah merupakan solusi bagi Bitcoin itu sendiri. Ini merupakan sebuah koin hasil hard fork asli dari natifnya yaitu Bitcoin teman-teman ya. Bitcoin Cash ini adalah merupakan sebuah koin yang mana memecahkan beberapa permasalahan yang menurut mereka itu dianggap sebagai permasalahan yang ada pada Bitcoin, yaitu lambatnya transaksi Bitcoin dan juga jumlah blok ya, jumlah transaksi yang dihandle dalam satu bloknya. Jadi ini adalah blok besar dari Bitcoin kayak gitu teman-teman. Memperbesar bloknya juga mempercepat aktivitas jual beli yang ada di dalamnya. Oke, beritanya gini teman-teman. Bitcoin Cash ya atau BCH ini menembus 190 dolar. Akankah penjual mendorongnya lebih rendah? Nah, jadi gini teman-teman, ini menembusnya ini bukan menembus naik teman-teman ya, tapi menembus turun teman-teman dari angka support 190 dolar. Kalau kita coba lihat di BCH Cash Price Chart-nya ya teman-teman ya, BCH Cash Price Chart-nya supportnya saat ini berapa ini? Mana ini? Mana? Walah, malah turun lagi ya teman-teman, 189. Tapi ini sempat naik lagi sebanyak 1% teman-teman ya. Sudah tertembus teman-teman ya, 190 dolarnya itu sudah tertembus. Kayak gitu teman-teman. Bagaimana waktu sekitar 7 harian yang lalu seperti ini catnya teman-teman, naik turun dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kan bulan September ya, kira-kira pada bulan Agustus yaitu 30 hari yang lalu memang terjadi banyak akumulasi beli ya teman-teman. Bahkan nilainya naik sampai 223 dolar. Kemudian tidak diikuti kenaikan lagi, akan tetapi turun ya teman-teman. Turun pada saat ini sampai 190 dolar. Bagaimana kalau kita lihat maksimalnya teman-teman? Apakah BCH ini masih layak dan apakah BCH ini masih bisa kita hold untuk jangka waktu yang lebih lama? Kita bisa lihat teman-teman ya, untuk masalah harga ya, masalah harganya bahkan pernah sampai turun sebanyak 65. Jadi untuk saat ini 180-an itu ya, 193, 180 ya, 89-an dolar itu masih naik teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang pada waktu itu pada bulan Agustus kemarin sempat membeli ya pada posisi sekitar 200 dolar itu ya, istilahnya FOMO kemudian beli ya tahan dulu teman-teman. Insya Allah masih bisa ada kenaikan kok sepertinya. Karena ya kita anggap setengahnya aja lah teman-teman, kita nggak usah muluk-muluk ngejar ATH ya teman-teman. Setengahnya aja itu bisa sampai sekitar 300 dolaran teman-teman ya. Kalau teman-teman saat ini kemarin itu pada bulan Agustus itu membeli teman-teman ya, ini jangan Juni ya, Juli lah, pada bulan Juli sebelum Agustus itu membeli, dan kemudian kalian mengalami istilahnya nyangkut kayak gitu teman-teman, di hold dulu teman-teman. Karena saya memiliki keyakinan BCH ini adalah merupakan sebuah koin yang kasus penggunaannya itu sudah sangat luas teman-teman ya. Holdernya pun juga banyak, pausnya pun juga adalah di situ, banyak juga di situ, karena banyak sekali institusi-institusi besar yang sudah masuk ke dalam bisnis currency yang namanya BCH ini kayak gitu teman-teman. Oke, sebelum saya lanjutkan beritanya, kita juga bisa ngelihat di clankapp.com ini ya teman-teman, Bitcoin Cash ini teman-teman. Daftar 100% teratas dari Bitcoin Cash bisa kita lihat sendiri alamatnya di sini teman-teman ya. Kebanyakan yang itu mentransfer antar koin ya, antar dompet ya teman-teman ya. Nggak tahu apakah digunakan atau gimana, kurang tahu ya. Masuk keluar dengan alamat yang sama teman-teman ya, GRI, GKC kayak gitu. Ini mungkin antar paus juga ini teman-teman, dengan kepemilikan BCH 100 BCH terbesarnya seperti ini teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman yang masuk uangnya. Ini dolar loh teman-teman ya, 256,828 juta dolar teman-teman, dolar loh teman-teman, bukan rupiah. Jadi ini adalah sejumlah
whales yang memang masih sangat banyak sekali berada pada project yang bernama koin BCH ini. Jadi jangan khawatir teman-teman, pasti dinaikkan teman-teman. Ini adiknya Bitcoin teman-teman. Sama juga seperti Litecoin. Dan perlu teman-teman ketahui juga Bitcoin, Litecoin, Dogecoin ataupun koin-koin lain yang memiliki istilahnya konsensus proof of work ya. Bitcoin Cash kan proof of work teman-teman, ditambang kan teman-teman ya, ditambang itu desentralisasi adalah merupakan koin terdesentral dan mereka aman bagi SEC, tapi tidak aman utamanya Bitcoin ya, yang dianggap kurang aman bagi para pegiat lingkungan karena katanya boros kayak gitu. Walaupun pada saat ini juga terbukti banyak sekali miner-miner yang menggunakan energi terbarukan seperti energi matahari, panas bumi, kemudian gelombang laut ataupun juga energi-energi lainnya seperti angin, kincir angin dan sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Ini adalah masalah whales ya. Whalesnya masih banyak, makanya jangan khawatir. Kemudian masalah kasus penggunaan. Nah, ini adalah website resminya Bitcoin Cash teman-teman ya. Ini cepat, bisa diandalkan, biaya rendah. Apik lah, bagus lah ini. Tapi untuk masalah keamanan ya memang jauh lebih aman Bitcoin teman-teman, karena bloknya jauh lebih kecil, rantainya pembuatan rantainya juga jauh lebih banyak, jadi sangat sulit ditembus oleh hacker. Ini mungkin untuk masalah keamanan jauh lebih aman Bitcoin daripada Bitcoin Cash ya teman-teman. Tapi untuk masalah penggunaan teman-teman saya kira cukup luar biasa juga. Kalau Bitcoin memang sangat luar biasa ya, ini juga luar biasa juga teman-teman. Ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan Bitcoin Cash teman-teman ya, kayak Ledger, Trezor, walah banyak teman-teman ya, satu chip, Paytera, Via Wallet, Guarda, Cash Address. Untuk manfaat saya kira wah ini Jungle apa, Coinex, Bitcoin, banyak sekali ya teman-teman yang sudah menggunakan Bitcoin Cash ini. Ini perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Bitcoin Cash, dan ini bukan perusahaan ecek-ecek teman-teman ya, bukan perusahaan baru, semua itu sudah lama, bertahun-tahun sudah bangkotan kayak gitu teman-teman. Jadi entah itu misalkan teman-teman suka dengan menghasilkan kripto secara gratisan, jangan terkecoh dengan project baru. Justru yang baru itu potensi scamnya gede teman-teman, karena belum terpercaya kalau project itu sudah project lama dan sudah kuat ya, mampu bertahan dengan terpaan yang ada di sepanjang tahun ya, dengan rekam jejak yang sudah jelas, makanya project itu adalah project yang benar teman-teman. Binance pun juga sudah bekerja sama dengan Bitcoin Cash ini ngelisting kayak gitu teman-teman. Tapi nggak tahu apakah masih di listing di situ apa enggak ya. Kalau Coinbase jelas masih ada teman-teman. Terus MetaMask itu juga masih ada. Next kita akan lanjutkan beritanya ya teman-teman. BCH menembus support $190 dan bisa turun lagi lebih jauh jika Bulls gagal merebutnya kembali teman-teman. Waduh, diterpa badai gambarnya kayak gini teman-teman. Next, penafian informasi dan seterusnya ya. Seperti yang saya katakan bahwasanya berita ini hanyalah merupakan konten berita dan informasi semata, bukan merupakan ajakan untuk investasi. Tetap di YOR lah kayak gitu teman-teman. Jadi intisari beritanya adalah BCH memecahkan dukungan jangka pendek $190 ya pada saat berita ini dimuat, tembus sampai 189 ya. Kalau secara real time di sini BCH-nya sampai dengan 189,36. Ini turun lagi teman-teman ya. Naik turun ya, sudah tertembus ya teman-teman. Penjual memperoleh lebih banyak kendali pasar setelah menembus level 190. Berarti take profit kayak gitu ya teman-teman ya. Awas, hati-hati buat teman-teman ya. Maksudnya gini, penjual atau trader ya teman-teman ya, memperoleh banyak sekali kendali pasar. Karena gini teman-teman, trennya berarti tren bearish kayak gitu teman-teman. Trennya adalah tren penurunan. Kalau teman-teman trading, mungkin ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk istilahnya ngambil yang bawah itu teman-teman ya, yang sell itu loh teman-teman. Bitcoin Cash mengalami lebih banyak tekanan bearish selama akhir pekan ya, 9 sampai 11 September, dan kehilangan dukungan $190 pada saat berita dimulai. Sementara itu BTC mengancam akan menembus kisaran terendah 25,8K pada waktu publikasi menjelang keputusan Fed tanggal 20 September. Alah, kalau Bitcoin itu sudah nggak usah dikhawatirkan teman-teman ya. Drama-drama kripto yang terkait dengan Bitcoin, karena Bitcoin itu sudah bangkotan yang paling tua, jadi sejarahnya, analisis teknikalnya itu sudah sangat kelihatan ya teman-teman. Hampir bisa dipastikan lah, tapi bukan pasti loh ya.
hampir bisa ditebak bahwasannya Bitcoin diperkirakan akan naik sebentar ya pada bulan November Desember, walaupun pada bulan Januari akan dibanting sejauh-jauhnya kayak gitu teman-teman. Tujuannya untuk apa toh? Tujuannya untuk menghancurkan harga Bitcoin terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya orang-orang pedagang-pedagang besar itu bisa menyerok Bitcoin dengan harga paling rendah. Nah, kalau sudah harga paling rendah sudah diserok sebanyak mungkin sampai kenyang, modalnya sudah ada, maka kemudian mereka akan menjualnya nanti ya setelah ETF Bitcoin Spot dari BlackRock kemudian diizinkan atau diberikan izin oleh SEC. Nah, kalau sudah begitu siapa yang untung? Ya pemain-pemain besar teman-teman. Kalau kita bolak-balik kena fat food kayak gitu, yang untung pemain besar. Itu untuk Bitcoin loh teman-teman. Dan untuk BCH saya kira juga mirip seperti itu teman-teman. Karena walaupun pasarnya tidak segede Bitcoin, saya kira ketika Bitcoinnya naik luar biasa, maka BCH sebagai alternatif koin ya atau altcoin, BCH, LTC, Doge itu biasanya ikut-ikutan pergerakan dari maknya yaitu Bitcoin. Next, kemudian akankah pasar naik mempertahankan tekanan? Oke, ini sudah jatuh anjlok ya teman-teman ya, walaupun nggak anjlok-anjlok banget sih kalau dilihat dari totalnya maksimumnya itu. Dan secara real time teman-teman, Bitcoin cash price ya teman-teman, ini Bitcoin cash price-nya. Kemudian teman-teman lah market ya teman-teman. Untuk market dari Bitcoin Cash ini teman-teman ya, marketnya ada di sini teman-teman. Banyak sekali loh teman-teman yang sudah melisting Bitcoin Cash ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya teman-teman, nggak usah khawatir. Volumenya juga gede banget. Terus apa ini? Terus skornya hijau, semuanya hijau teman-teman ya, nggak ada yang kuning, nggak ada yang merah kuning yang dan sebagainya, nggak ada, semuanya hijau. Berarti memang proyek ini proyek yang sangat terpercaya, sudah sangat tua, sudah sangat lama, dan sudah digunakan di banyak sekali tempat. Jangan khawatir. Makanya kalau teman-teman yang memang nggak suka judi ya, istilahnya trading lah, trading tebak-tebakan naik turun kayak gitu, teman-teman lebih baik ngehold aja, main nge-swing aja teman-teman ya. Kalau misalkan lihat harganya naik dijual kayak gitu, nanti beli lagi ketika harganya jatuh, seperti yang saya lakukan kayak gitu teman-teman ya. Jadi saya ini nggak pernah main-main leverage atau apa itu, permainan leverage, permainan future kayak gitu, saya nggak pernah teman-teman. Sejak 1 September BCH telah mempertahankan $190 hingga akhir pekan. 10 September ya, tekanan bearish ekstra membuat penjual menembus $190 dan pembeli berusaha mencegah penurunan lebih lanjut di bawah 180 seperti yang ditunjukkan oleh sumbu kandil rendah yang diperpanjang. Saya malah kurang paham ini teman-teman, masalah penjual dan juga pembeli. Pembeli itu biasanya membeli kalau sentimennya sangat buruk gitu, mereka mau membeli, sedangkan penjual itu mereka yang sedang melakukan aktivitas take profit atau mereka yang melakukan aksi tebak-tebakan pada pasar futures kayak gitu teman-teman. Namun kenaikan BCH gagal mendapatkan kembali dukungan 190. Bagi saya nggak peduli teman-teman ya, naik turunnya ini pasti naik kok teman-teman. Pada saat berita yang dimuat dan dapat merubah level tersebut menjadi resistensi, langkah seperti itu dapat mendorong penjualan untuk menurunkan harga BCH, terutama jika BTC gagal mendapatkan kembali 26k dalam jangka pendek. Ya bagi saya sendiri, kalau sebuah koin itu memang sudah memiliki kepercayaan yang sangat baik secara luas teman-teman, dan kasus penggunaannya juga digunakan secara luas seperti BCH ini, bagi saya nggak ada khawatiran teman-teman. Harganya jatuh malah alhamdulillah ya bagi orang-orang yang melakukan aktivitas swing trading ya, atau trading jangka menengah kayak saya seperti ini. Saya nggak menganggap ini sebagai sebuah investasi jangka panjang kayak ya teman-teman. Kalau untung ya jual, kalau misalkan harga jatuh beli, kayak gitu aja teman-teman ya. Kemudian istilahnya melakukan diversifikasi pasar dan memperbanyak memperbanyak jumlah koin Bitcoin saya teman-teman. Jika demikian memperoleh altcoin, oke langsung aja ya. Namun penutupan sesi candlestick grafik 4 jam di atas 193 akan membatalkan pengaturan short ya. Yang nge-short kena jegal ini. Kenaikan seperti itu dapat membuat pembeli fokus pada hambatan sekitar $200. Sementara itu RSI ya mundur dalam kisaran yang lebih rendah, memperkuat tekanan jual yang tinggi pada saat berita ini dimuat ya. Kalau bener memang teman-teman ya, saat ini dalam tekanan. Demikian pula CMF bekerja di bawah ambang batas 0 yang menegaskan lemahnya dan stagnasi arus mundur masuk ke modal pasar BCH. Lah kalau bagi saya nggak kayak gitulah teman-teman ya.
Bagi saya nggak kayak gitu. Bagi saya kalau model-model BCH ini karena sudah terpercaya, use case-nya sudah jelas, holdernya banyak ya, holdernya juga banyak, pausnya pun juga banyak. Saya cukup percaya dengan BCH ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih nyangkut karena kena FOMO ya teman-teman, jangan sampai juga kena FAT. Teman-teman sabar ya, sabar, santai aja, lupakan, tetap kerja real aja seperti biasanya. Kemudian sambil ya lihat-lihat berita terkait kripto BCH. Kalau teman-teman memang holdernya BCH, nanti kalau misalkan harga naik langsung bisa dijual. Toh kalau harga jatuh parah, saya percaya dan saya mungkin akan nyerok kayak gitu teman-teman. Tapi ini bukan merupakan ajakan untuk investasi di BCH ya teman-teman, atau koin-koin kripto yang lainnya. Tapi menurut saya, bagi saya pribadi ya teman-teman, BCH ini cukup aman kok teman-teman. Menurut koin analyze, CVD atau kumulatif volume delta spot turun tipis dari 8 September yang menandai peningkatan leverage pasar penjual. Penjual masih memegang kendali dengan kuat pada saat berita ini dimuat ya. Sementara itu suku bunga terbuka berfluktuasi antara 180 juta hingga 200 juta pada bulan September. Ini menunjukkan permintaan BCA goyah pada bulan September. Ini juga menggarisbawahi sentimen netral secara keseluruhan dan juga menyerukan pelacakan pergerakan harga BTC sebelum mengambil tindakan. Dan sepertinya teman-teman ya, Agustus, September, Oktober, November itu biasanya ada kenaikan. Biasanya loh teman-teman ya. Kalau dari analisis teknikalnya biasanya pada bulan November, Desember, tapi Desember akhir enggak biasanya teman-teman. Pokoknya November, Desember kayak gitu ada kenaikan, walaupun pada bulan Januari dijatuhkan lagi, dan setelah itu kira-kira Maret persiapan untuk naik lagi, karena pada bulan April itu sudah ada halving, dan biasanya harga halving itu naik sebelum halving terjadi. Ingat teman-teman, ketika Litecoin sebelum halving nilainya naik gila-gilaan, pada saat halving nilainya malah jatuh. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pasar itu istilahnya psikologi pasar itu selalu mengait-ngaitkan berita, mengait-ngaitkan sentimen pasar, mengait-ngaitkan psikologi pasar. Kemudian mereka membuat FOMO, digede-gedein beritanya, menunggu halving. Pada dasarnya mereka sudah melakukan aktivitas take profit. Mereka mereka menggembor-gemborkan beritanya supaya orang FOMO. Pada saat orang FOMO, pada saat itu juga orang-orang yang FOMO itu sudah kalah teman-teman, karena pada saat mereka FOMO, pada saat itu juga sudah terjadi take profit atau aktivitas menjual besar-besaran. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video dari Marvel dan Alif TV. Untuk konten kita kali ini yang saya ambilkan dari harian AMB Crypto ya, terkait dengan Bitcoin Cash teman-teman. Terima kasih, dan ingat selalu teman-teman, selalu simak berita terkait kripto ya teman-teman. Kalau kalian misalkan berinvestasi atau melakukan trading pada aset-aset seperti ini. Ingat teman-teman, konten ini bukanlah konten adakan untuk investasi. Konten ini atau melakukan trading ya, konten ini merupakan konten berita dan hiburan semata, dan senantiasa di YOR atau do your own research. Lakukan riset mandiri dengan analisis fundamental, analisis teknikal, berita, psikologi pasar, dan juga lain-lain sebagainya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.